Yo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman story Nema di seluruh penjuru dunia. Seperti biasa, Nema bakal bacain komen-komen kalian dulu dalam sesi Nema Curhat. Makanya, kalau komen kalian pengen dibacain, langsung aja komen di bawah, men. Sekalian buat nutupin komen-komen spam judul anjing itu loh. Kayak ini nih, dari @superk28. Bang, cara mendapatkan wanita yang kita cintai bang, gimana caranya? Makanya saya suka nonton video abang supaya ngapain cintanya dia. Loh, ini gimana maksudnya men? Oh, paling harus ngapain gitu ya buat ngebuktiin cintamu ke dia gitu. Pertanyaan yang bagus, tapi jawabannya sulit. Mending nonton ceramah Ustadz Hanan Ataki aja deh ya. Nema juga lemah kalau soal percintaan, takut dicakar istri. Bikin malu. Selain itu, Nema juga bawa kabar gembira buat kalian semua yang udah request Week Hero Class Season 2. Wes yo men, jangan naki-naki lagi. Oh iya, Nema juga mau ucapin makasih banyak buat yang udah ngasih super thanks dan juga para Balsemers Elite yang udah berlangganan. Ntar Nema sebutin atu-atu deh di akhir video. Oke, sebelum masuk ke alur Week Hero Season 2 part pertama, Nema cuma mau ngingetin dikit nih, nonton juga video-video Nema yang lain dong. Lumayan kan buat nemenin pas lagi boker. Ya wis lah, nggak pakai lama, tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Alkisah, si En terbangun dari tidurnya dalam kondisi kaget karena mengalami mimpi buruk yang berhubungan dengan Suho, sahabatnya. Habis itu, si En menjalani konsultasi rutin dengan psikiater sebab ternyata selama ini si En menderita gangguan tidur akibat trauma dengan apa yang menimpa Suho dulu. Meski udah mengkonsumsi obat tidur dengan teratur, si En masih kesulitan buat tidur. Waktu pun berlalu begitu kenceng. Akhirnya si En tiba di SMA Anjang, yang mana SMA itu adalah sekolah khusus murid cowok yang dipenuhi dengan anak-anak berandalan yang suka menindas. Jadi si En ini murid pindahan sejak setahun yang lalu dan kini dia duduk di kelas 11. Meski begitu, banyak murid yang gak berani ngeganggu si En karena rumor tentang si En yang pernah menghabisi siswa sebelum pindah ke SMA Anjang juga menyebar sampai di sana. Selain itu, ada juga teman sekelas si En yang bernama Junte yang selalu ngebagiin susu buat anak-anak di sekolah itu. Namun faktanya, Junte ngelakuin itu semua gara-gara ditindas, soalnya dia cupu dan penakut. Habis ngebagiin susu, Junte melanjutkan tugasnya yang lain, yaitu ngumpulin HP teman-teman sekelasnya terus nyerahin ke guru. Jadi hal ini dilakukan untuk menjaga konsentrasi murid selama jam belajar. Tapi anehnya, Junte dilarang ngumpulin HP si En dengan alasan si En gak boleh diganggu. Karena penasaran ya kan, Junte akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan tipe HP si En. Tapi si En gak ngejawab sebab dia ngerasa pertanyaan Junte ini gak penting. Kemudian, Junte menemui murid bernama Yoman yang selama ini mengendalikan sekaligus sosok pelaku yang suka menindas Junte. Gak disangka, ternyata selama ini Junte diam-diam menyalahgunakan tugasnya dengan mencuri HP yang telah dikumpulkan, lalu menyerahkan kepada Yoman. Sementara saat itu, Yoman lagi marah ke Junte karena gak bisa nyuri HP si En. Junte beralasan dia gak berani ngelakuin hal itu karena Yoman belum mutusin buat nyerang si En. Jadi ternyata dulu si En sama Yoman sempet hampir gelut pada saat si En baru pindah ke sekolah itu. Tapi setelah kejadian itu, Yoman gak pernah lagi punya niat buat nyerang si En. Ya karena kesel, akhirnya Yoman ngajar Junte. Soalnya dia berpikir kalau Junte ngeremehin dan nganggap dia bakal kalah dari si En. Karena gak mau diajar sama Yoman lagi, akhirnya Junte terpaksa mencuri HP si En dengan memanfaatkan tugasnya seperti biasa. Setelah itu, Junte masuk kelas terus ngebuka tas guru yang berisi HP para murid. Sampai gak lama, si En menyadari hal itu dan kaget sekaget-kagetnya karena HP-nya gak ada di dalam tas. Saat itu, Junte pura-pura goblok gak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Ngelihat luka di bibir Junte, si En pun baru menyadari bahwa Junte terlibat dalam kasus HP-nya yang telah hilang saat ini.
Sepulang sekolah, Junte meminta maaf dan bilang ke Sien agar merelakan HP-nya yang hilang itu. Junte juga berjanji bakal ngasih duit tambahan jika nanti Sien pengen beli HP baru. Tapi Sien gak ngasih tanggapan apapun, soalnya dia udah tahu kalau Junte diem-diem udah nyuri HP-nya itu. Terus pas mau cabut, Sien cuma memberikan sepatah kata, yaitu ngatain Junte sebagai pengecut. Habis itu, Sien meluangkan waktu untuk menjenguk Suho yang masih dalam kondisi koma akibat serangan bumsuk dulu, men. Besoknya nih, Sien yang lagi OTW ke kelas nggak sengaja ngeliat Yoman yang secara terang-terangan nindas Junte. Ngerasa tindakan Yoman udah keterlaluan, Sien berniat menggunakan pulpen yang digunakan sebagai senjata andalannya untuk memberi pelajaran ke Yoman dan juga antek-anteknya. Namun pada akhirnya Sien membatalkan niatnya itu demi menghindari masalah yang lebih besar. Lalu pas situasi kelas lagi sepi, Junte nanya tuh ke Sien gimana caranya supaya nggak jadi orang cupu dan pengecut kayak dia. Sien pun mengutip dari hukum Newton, kalau nggak ada aksi maka nggak akan ada reaksi. Sien ngasih pesan tersirat ke Junte bahwa dia ingin Junte ngelawan Yoman untuk mengubah hidupnya sendiri. Malam harinya, Yoman nyamperin seorang pria bernama Seongjae nih ceritanya. Di sini barulah diketahui kalau Seongjae adalah sosok yang memimpin bisnis pencurian HP di sejumlah sekolah, men. Pas lagi ngobrol sama Seongjae, Yoman menyampaikan kegelisahannya dengan meminta waktu tambahan untuk mengumpulkan HP curian. Hingga akhirnya Seongjae memenuhi permintaan Yoman itu karena Yoman berjanji akan memanfaatkan waktu tambahannya untuk memberikan jumlah HP yang jauh lebih banyak. Sementara Junte yang terpengaruh oleh pernyataan Sien tentang aksi dan reaksi tadi, dia pun memutuskan untuk pergi ke sekolah saat masih pagi buta, men. Dia mengambil semua HP curian yang tersimpan di ruang geng Yoman. Lalu Junte mengembalikan HP-HP itu kepada sang pemilik aslinya dengan menaruhnya di laci meja para korban pencurian tersebut, termasuk HP Sien. Lalu pas udah jam masuk sekolah, Sien ngedengar kabar kalau Junte kembaliin HP curian Yoman ke pemilik aslinya. Sampai gak lama, Yoman datang ke kelasnya dan langsung ngajar Junte habis-habisan sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya. Ya, karena gak betah dan udah di luar batas, Sien pun menghadang aksi Yoman yang berniat memukul Junte dengan bangku kelas, men. Dengan tatapan tajam seolah mengancam, Sien meminta Yoman untuk berhenti karena tindakannya sudah melampaui batas. Gak terima dengan sikap Sien, akhirnya Yoman melancarkan serangannya, tapi Sien terus bertahan tanpa merasa sakit sedikit pun. Sebab dia emang gak mau ngebales Yoman buat ngebuktiin kalau serangan Yoman gak ngaruh apapun buat dia karena levelnya telah jauh berbeda. Oke, kita bakal dibawa flashback bentar saat seorang murid anggota klub basket bernama Go-Yun marah-marah di hadapan teman-teman satu klubnya. Alasannya, sang kapten yang bernama Humin diskorsmen gara-gara terlibat pergedebukan. Padahal menurut Go-Yun, Humin tuh nggak bersalah. Sampai nggak lama, Go-Yun ngedengar kabar tentang keributan antara Yoman sama Sien. Ya, karena penasaran kali ya, Go-Yun pun mendatangi lokasi dan menyaksikan duel tersebut. Di momen inilah Yoman ngerasa kesel banget soalnya Sien berhasil menghindari semua serangannya. Gak mau pertengkaran berlanjut, Go-Yun akhirnya nyuruh Yoman untuk berhenti saat itu juga. Di sini barulah diketahui kalau selama ini Go-Yun ngebenci Yoman gara-gara sikapnya yang kayak preman gadungan. Selain itu, Go-Yun juga sangat menentang perkelahian, sama seperti apa yang dilakukan oleh Humin. Nah, karena gak bisa dibilangin pakai mulut, akhirnya Go-Yun ujuk gigi memamerkan keahlian bertarungnya supaya Yoman gak berani macam-macam lagi, men. Meski udah dikasih paham, tapi Yoman masih aja gak terima tuh sama Go-Yun. Terus ngatain kalau Go-Yun jadi bahan suruhan Humin di tim basket. Habis ngomong gitu, lah kok si kampret Yoman ini malah cabut ninggalin dia. Dan pas Yoman udah pergi, kini Go-Yun dibikin kesel sama Sien yang nyuekin dia gitu. Padahal dia udah nolongin Sien lo barusan. Dan setelah ditegur sama Go-Yun, akhirnya Sien pun berterima kasih. Tapi Go-Yun masih tetap kesel karena Sien ngucapinnya dengan nada dingin kayak gini, men. 고마워.
Gak lama, Si En nganterin Junte ke ruang kesehatan buat ngobatin lukanya. Tapi di tengah perjalanan, Junte mutusin buat ngobatin lukanya itu sendiri. Terus ngejelasin kalau dia gak pengen pihak sekolah tahu kalau Yoman telah memukulinya. Soalnya kalau sampai tahu, pihak sekolah bakal nindak Yoman. Terus ujung-ujungnya Junte jadi bulan-bulanan Yoman karena gak terima dan balas dendam. Di tempat lain, Goyun nanya ke teman-temannya tentang masa lalu Si En sebelum pindah ke SMA Enjang, men. Dikasih tahu deh tuh kalau ada rumor tentang Si En yang pernah ngajar beberapa anak sampai cacat dan koma. Dan karena kabar inilah sebagian murid SMA Enjang nganggep Si En sebagai orang yang kejam dan brutal, bengis, sipilis. Dan abis ngobrol sama temen-temennya, Goyun yang mau buang sampah sempet papasan tuh sama Yoman. Dalam momen itu, Yoman pengen balas dendam ke Gyeongjun dan antek-anteknya. Tapi saat itu Yoman bingung. Soalnya dia sendiri juga pengen balas dendam tuh ke Si En. Sepulang sekolah, Junte ngasih vitamin ke Si En sebagai tanda terima kasih dan ngebales budi atas kebaikannya. Jadi, Junte milih ngasih vitamin magnesium supaya Si En bisa mengatasi gangguan tidurnya. Junte mengetahui hal itu soalnya Si En sering tidur di kelas atau pas jam istirahat makan siang. Hingga di malam harinya, Si En akhirnya nyoba buat minum vitamin magnesium dari Junte tadi karena dia ngerasa obat dari psikiater kurang manjur gitu. Hari pun berlalu begitu kenceng. Di sekolah, Junte ngobrol tuh sama Si En pas lagi jam istirahat makan siang. Saat itu, Si En mengakui kalau vitamin magnesium yang dikasih sama Junte kemarin efektif buat ngatasin gangguan tidurnya. Sementara itu, Yoman mulai melancarkan strateginya untuk mengadu domba Si En sama Goyun, men. Sebagai langkah pertama, Yoman berpura-pura baik ke Si En supaya Goyun nganggep kalau mereka ini temenan. Ngelihat perubahan sikap Yoman yang mendadak, tentu aja Goyun jadi heran dong. Sampai gak lama Yoman ganti nyamperin Goyun nih, men. Saat itu Yoman ngasih tahu kalau dia bakal manfaatin kekuatan Si En buat nyingkirin Goyun ataupun Humin. Selain itu, Yoman juga sengaja ngerusak foto klub basket Goyun saat menjuarai turnamen. Kelar melakukan aksinya tersebut, Yoman ngasih tahu Si En kalau Goyun lagi nyeret Junte ke ruang klub basket, men. Ya karena khawatir dengan kondisi Junte, tanpa pikir panjang, Si En pun langsung cus ke lokasi. Sesampainya di lokasi, Si En ngeliat Junte yang udah terkurung di dalam loker, men. Di waktu yang sama, Yoman nyuruh murid culun buat ngasih tahu Goyun kalau Si En nantangin Goyun duel di ruang klub basket. Selain itu, murid culun itu juga bilang kalau Si En menghina Goyun dengan menyebutkannya sebagai pesuruh Humin. Gak terima dengan perkataan itu, Goyun pun akhirnya cabut ke ruang klub basket. Terus ngeliat ruangan itu telah dalam kondisi yang sangat berantakan. Gara-gara itulah Goyun makin yakin kalau semua ini adalah ulah Si En, men. Hingga saat pulang sekolah, Si En sama Junte ngelewatin area sepi yang selama ini jadi jalan pintas. Sampai gak lama Goyun dateng yang udah terlanjur percaya dengan fitnah yang disebarin anak buah Yoman tadi. Goyun bilang kalau Si En tuh munafik karena selama ini cuma pura-pura baik setelah ngerusak kehidupan orang. Seketika Si En pun naik pitam karena Goyun gak tahu kejadian sebenarnya. Dari sini, pergedebukan epik pun akhirnya pecah, men. Di saat duel tengah berlangsung, King Yoman tiba-tiba muncul. Dan dari situlah Si En sama Goyun akhirnya menyadari kalau mereka telah ditipu dan diadu domba oleh Yoman. Sesuai strategi, Yoman pun menyerang Si En, sedangkan anak buahnya menyerang Goyun. Ya karena kalah jumlah dan energi mulai habis, Si En pun terpojok setelah terkena serangan tongkat baseball dari Yoman, men. Di tengah situasi yang menegangkan inilah, sang kapten klub basket yang bernama Humin pun akhirnya muncul. Dan karena Humin gak suka kerusuhan kayak gini, dia pun menertibkan keadaan. Tapi sempet-sempetnya loh dia ngasih tahu kalau dia ngefans banget sama anime Slam Dunk. Hingga kemudian Oke, begitu kondisi telah kondusif, Humin pun akhirnya nyamperin Goyun yang lagi keok abis dikeroyok antek-antek Yoman, men. Saat itu, Goyun ngasih tahu Humin kalau tim basket mereka gagal ikut turnamen gara-gara Humin diskors. Ngedenger itu, Humin jadi nyesel soalnya dia udah terlanjur ngecat rambutnya buat nyuri perhatian cewek-cewek pas lagi turnamen.
Terus dengan sigap, Humin pun menghentikan anak buah Yoman yang berniat menyerang secara diam-diam dan ngasih peringatan agar gak ngebikin keributan lagi di SMA Anjang. Hingga akhirnya Goyun pun meminta maaf ke Sien karena udah salah paham dan juga ngatain dia munafik. Nggak lihat itu, Humin pun ngajak Goyun meminta maaf sambil membungkuk untuk menunjukkan kesungguhannya. Tapi Sien cuman diem doang men. Terus melengos pergi gitu aja sama Junte. Pas lagi nyantai di halte, Sien mengaku ke Junte kalau membenarkan rumor tentang serangan brutalnya sebelum dia pindah ke SMA Enjang. Karena rumor inilah, Sien berusaha sebisa mungkin untuk menghindari perkelahian sejak menjadi murid SMA Enjang. Tujuannya supaya dia nggak semakin dihujat dan namanya nggak makin jelek. Hingga di keesokan harinya, Humin akhirnya kembali masuk sekolah karena masa skorsingnya telah berakhir men. Di sini terungkap sudah kalau ternyata selama ini Humin adalah anak yang easy going atau mudah bergaul, sopan, dan berusaha menjaga ketertiban sekolah. Habis itu, Humin bercanda santuy sama Goyun di kelas dan saat itu Goyun ngeledek tingkat IQ Humin yang bernilai 99 yang tergolong sangat rendah. Sampai gak lama, Humin, Goyun, Sien, sama Junte dipanggil ke ruang guru dan harus menerima teguran keras akibat perkelahian dengan geng Yoman kemarin. Sebagai sanksinya, guru BK itu pun menugaskan mereka semua untuk menjadi sukarelawan di event museum sesuai jadwal yang ditentukan. Setelah keluar dari ruang guru, Humin berusaha mengakrabkan diri ke Sien supaya dia sama Goyun bisa temenan gitu. Bahkan dia juga melakukan hal-hal konyol demi ngebujuk dan ngerayu Sien agar mau temenan men. 적당히 좀 해. 야이 자식, 너도 좋아하면 왜 저러고 비적방이나 먹으려고. Terus pas istirahat, Junte ngasih tahu Sien tentang informasi penting men, yang mana selama ini Humin berusaha menjaga perdamaian dan melindungi murid-murid SMA Enjang. Selain itu, Junte juga ngasih tahu tentang semua SMA di wilayah itu yang ngebentuk aliansi dan beroperasi layaknya sebuah gangster. Faktanya, aliansi ini diurus oleh 4 murid yang mewakili sekolah masing-masing. Dari semua pengurus itu, yang paling berpengaruh adalah Baekjin sama Seongjae. Jadi, dulu aliansi ini pernah menugaskan Humin untuk memalak uang dan mencuri HP dari murid-murid SMA Enjang sebagai syarat agar sekolah itu bisa bergabung dengan aliansi. Namun, tentu aja Humin nolak, soalnya dia nggak mau ngelakuin kejahatan atau ngerugiin orang lain. Sejak saat itulah, para anggota aliansi sering memalak murid SMA Anjang dan juga mengeroyoknya. Dan setelah kejadian itu, Yoman menggantikan tugas Humin supaya bisa menjadi anggota aliansi dan memperoleh keuntungan. Oke, balik lagi ke masa sekarang nih men. Saat itu, Sien diomelin abis-abisan sama ibunya gara-gara ketahuan gelut lagi. Sang ibu ngingetin agar Sien gak ngebikin masalah dan mengulang kesalahan yang sama. Sebab sang ibu khawatir kalau nantinya Sien sampai terluka atau kenapa-napa. Sedangkan di sisi lain, para anggota aliansi lagi ngajar Yoman karena Yoman telah kehilangan semua uang hasil palakan dan habis curian milik murid SMA Enjang men. Yang mana seharusnya Yoman nyerahin itu semua ke aliansi. Yoman pun akhirnya dibawa ke hadapan Baekjin yang selama ini menjadi ketua aliansi. Atas persetujuan Baekjin, akhirnya Yoman dikeluarkan dari aliansi dan Baekjin pun memerintahkan Seongjae untuk menemui Humin men. Hari pun berganti. Saat itu, Sien dan ketiga temannya mulai jadi sukarelawan di Museum Sejarah Seoul men. Lalu pas jam istirahat, Humin sama Goyun asik bercanda pecandui sampai mereka nggak sengaja numpahin saus ke baju Sien. Karena itulah, Sien pun pergi ke toilet buat ngebersihin noda tersebut. Tiba-tiba aja, Seongjae muncul, terus kenalan deh tuh sama Sien. Seongjae akhirnya ngefoto wajah Sien untuk kepentingan misinya. Dan karena sebelumnya Seongjae udah nyari info tentang Sien, dia jadi tahu kalau Sien tuh temenan sama Humin. Tanpa aba-aba, Seongjae menyerang Sien, tapi Sien berhasil menghindarinya. Sampai akhirnya, Seongjae pun cabut sambil negesin kalau dia cuma mau nyapa dan kenalan doang sama Sien men. Gak lama, Seongjae ketemu tuh sama Humin. Akhirnya, masa lalu pun terungkap juga kalau sampai saat ini Seongjae punya dendam ke Humin gara-gara pernah menolak tugas kriminal dari aliansi. Habis basa-basi bentar, Seongjae langsung pergi. Sementara Humin langsung nyamperin Sien buat mastiin kondisinya men. Beberapa hari kemudian, Baekjin, sang ketua aliansi, meraih penghargaan murid berprestasi di SMA-nya nih men. Ternyata Baekjin emang berprestasi dalam hal akademik dan mencatat nilai nyaris sempurna untuk soal matematika yang rumit.
Hingga saat pulang sekolah, Baekjin pergi jalan sendirian dalam keadaan dibuntuti Yeoman dan antek-anteknya. Menyadari akan hal itu, Baekjin pun menggiring mereka semua ke area parkiran yang sepi. Hingga sesampainya di lokasi, Yeoman langsung ngatain Baekjin sebagai kutu kupret yang lemah dan cuman bisa berlindung di belakang Songjae. Hal itu dilakukan karena Yeoman pengen balas dendam gara-gara Baekjin ngeluarin dia dari aliansi. Tanpa basa-basi lagi, Yeoman dan antek-anteknya pun langsung ngeroyok Baekjin. Tapi ujung-ujungnya malah Baekjin yang berhasil ngebikin mereka keok, men. Di tempat lain, Sien diajak teman-temannya pergi makan bareng setelah bertugas sebagai sukarelawan nih ceritanya. Tapi Sien nolak, terus dia pamit pulang sendirian, men. Abis itu, Humin, Goyun, sama Juntae menikmati momen makan bersama. Disinilah, Humin muji-muji Juntae atas keberaniannya ngembaliin duit palakan sama HP curian Yeoman kepada para korban. Juntae ngaku dia bisa ngelakuin itu semua berkat pernyataan Sien tentang aksi dan reaksi. Dan dari situlah Humin dan yang lain jadi berpikir kalau sebenarnya Sien nih orang baik ya. Di sisi berbeda, Sien kembali ngejenguk Suho di rumah sakit. Lalu gak lama Songjae datang terus ngintip ke kamar Suho sambil nyalain Sien kalau ini semua gara-gara dia. Ngeliat itu, Sien pun akhirnya naik pitam karena udah muak dengan sikap Songjae yang suka memprovokasinya. Namun karena gak pengen ngeganggu Suho, Songjae pun ngajak Sien ke tempat lain buat nyelesain masalah ini. Pas udah di luar, ternyata Songjae ngebawa Sien ke klub bowling yang dikelola oleh Baekjin, men. Dan faktanya, selain dijadikan untuk bisnis, Baekjin juga menjadikan klub bowling ini sebagai markas aliansi. Sesampainya di sana, Songjae mempertemukan Sien sama Baekjin. Dan tanpa basa-basi lagi, Sien pun langsung bilang kalau Songjae nyamperin Suho tadi atas perintah Baekjin. Ngelihat reaksi Sien, Baekjin jadi tahu kalau Suho adalah teman yang sangat berharga bagi Sien. Oleh sebab itu, Baekjin janji gak bakal ngeganggu Suho lagi, tapi dengan syarat Sien harus menjauh dari Humin. Setelah menyetujui hal tersebut, aliansi pun akhirnya diperintah oleh Baekjin untuk membiarkan Sien pergi tanpa ada yang menyerangnya, men. Setelah Sien pergi, Baekjin ngasih tahu Songjae kalau dia masih pengen ngebikin Humin gabung dengan aliansi. Oleh sebab itu, Baekjin bakal memakai cara baru buat ngelancarkan rencananya itu. Di sisi lain, Humin ngelihat ayahnya yang lagi berurusan dengan polisi. Penyebabnya, ayah Humin ini ketahuan ngejual miras ke anak di bawah umur, men. Sampai gak lama, Humin akhirnya menyadari kalau anak-anak tadi sengaja dikirim Baekjin buat ngejebak sang ayah. 그 백진이 형이 보고 싶다고 전해달래. Besoknya, Sien nyamperin Humin yang lagi ngumpul sama Goyun dan Juntae, men. Saat itu, Sien meminta Humin untuk menjauhinya dengan alasan gak punya waktu buat bergaul. Sien juga menegaskan ke Juntae kalau dia lebih nyaman sendirian. Sepulang sekolah, Goyun sama Juntae dicegat oleh Songjae pas ngelewatin terowongan keramat, men. Di momen ini, akhirnya terungkap kalau Songjae pernah ngajar Goyun sampai bonyok gak karuan. Habis itu, Songjae nyuruh anak buahnya buat nangkap Juntae yang berusaha kabur, sedangkan dia sendiri bakal gelut ngelawan Goyun di rooftop yang telah dipersiapkan. Di tengah aksi kaburnya, Juntae sempat nelpon Sien, tapi belum juga selesai ngejelasin, Sien malah ngedenger suara Juntae yang ditangkap, men. Tanpa pikir panjang, Sien pun langsung pergi nyari Juntae buat nyelamatin dia. Dan di tengah perjalanan, Sien gak sengaja ketemu dengan dua orang yang diyakini tahu di mana lokasi Juntae. Di waktu yang sama, duel antara Songjae dan Goyun akhirnya dimulai, men. Seperti sebelumnya, Songjae tetap mendominasi hingga akhirnya dia kembali berhasil ngebikin Goyun keok. Gak lama, Juntae yang berhasil ditangkap antek-antek Songjae juga dibawa ke sana, men. Dan demi kepuasan pribadi, Songjae ngefotoin Goyun sama Juntae yang udah gak berkutik babak belur. Kebetulan, gak lama berselang, Sien nyampe. Mengetahui Songjae yang berani menyakiti teman-temannya, Sien pun langsung mengajak dia untuk bertarung bebas. Dalam duel tersebut, Sien ngasih perlawanan yang sangat sengit dan berhasil menusuk telapak kaki Songjae menggunakan pulpen andalannya. Hingga akhirnya, duel mereka pun berakhir seimbang karena mereka berdua sama-sama tumbang, men.
Di tempat lain, Humin nyamperin Baekjin untuk memperingatkan atas aksinya yang telah menjebak ayah Humin. Ngedenger hal itu, Baekjin malah ngebikin kesepakatan yang mana dia nggak bakal ngeganggu ayah sama teman-teman Humin lagi, asalkan Humin mau jadi anggota aliansi. Dan di saat Humin cabut, dia dihadang tuh sama antek-antek Baekjin. Otomatis, Humin pun mengeluarkan ilmu kanuragannya. Gak lama, Baekjin akhirnya nyuruh dia untuk berhenti karena Humin gak sepadan dengan anak buahnya. Hingga kemudian, 언제까지 이렇게 버틸 수 있을지. 유신, 괜찮아? 또 싸워버렸어. 소야. bersambung. Ending yang menteparkan. Dan seperti janji Nema tadi, Nema bakal nyebutin atu-atu para Barsamals edit yang sudah sudi berlangganan. Ada Pintu WTC aja, Rima Pakpahan, Jaja Utomo, Bekasi Undercover, Yusri Ahmed, Zaking, Duel Happy, Risma Hansa Hikari, Hairul Hadi, Roslan, Arya Gunawan, MD Hanif, Cendana, Allen, Bungtel, Anasi, Nana, Alex Peter, Ziti Botti, Alif Raja Apsa, Jihan Udin, Aan Musolihan, C. Maling Konor, Aca, Rachel Topi Pontoh, XG Qs, Azhar Mohd Azhar, Faren Fans Halten Saren, 33 Muhammad Adin Zainul Mustafa, Albi Gates, MH Gaming, Arka Nes Cala, Dendi Saputra, Sahrul Doni, Fahmi Hakimi, Saya Nopi, Rizal Jailani, Sela Febriani 2003, Febri 03, Rangga Brian Saputra, Harliah 07, Lope Ahmad, Exis, Pangestu Aji, Sateguh Mariono, Brando Lasut, Heri Kurniawan, Sueratno, Zaki Demong, Tubagus Firdaus Official, Pais Hensme, Soul King, Vivo Indonesia, Galang Terter, PSD, Farhan Afrizal, Dede Sugila, Nilam Cahaya, Aloysius Vele, Borobudur VW Wisata, Ulun Galuh Official, Katung Jamban, Ma Rem, Ayot Lina, Hanif Ganteng, Liza Sirai, Jungke, Sivo Shiva, Zikri 2 aja, Sukresno DK, Onodera Su, M. Wildan Yusufi, Onggo Priyonggo, Nurmanto Hussein, Emmanuel WK, Tik Andrian, M. Yusufa, Bima Prasetyo, Miki Kuza, Tina Chati, Fandi TW, Barkah S. Jojo, Zaki, MF Andrian, Rizky Xiaomi, Hai Channel, Desta Pandi, Toto Wibowo, Bugis Ulah, Adel Adam Simanulang, Icang Cangcut, Rian Hotel, Kukang, Dedi Sihombing, Bayu Cepri Ando, Haris PGM 01 spasi 01, Ikhtas Abdul Ar-Rashid, Ricardo, Benny Chong, Bernard Le, Ida Nisti, Sar Ihsan, Putra Erna, Martin Dirga Trans, Robi Sodikin, Ikhwan Suwarso, Putra Nasrisa, Henry Awan, Muhammad Wahyu, Fadlan Firdaus Zaman, R.E. King, Rose Yunus, Amput Iyut Gua, Wahyudin Saleh, Aris Munandar, Sulfikar Salu, Jeffrey Putra, Akira Punz, Balkis Humayroh, Halo Adi, Buzel, Angga Akbar, Yusuf Aditya, IR Prime Tyson, Ersyadan Dika, Dava Hadiatul Ada, Opan Sopandi, Ram Fauzan, Christian, Edi Suhardi, Wafik Sultan, Panji BGS, Raihan Nastiar, Atan Len, Dermawan, Wahid Iskandar, Kok Nonami, Ongo Udin Mas, Leo Liefde, Feli Za, Suhartono Dayanto, Apria Adriansyah Amar, Rel Parel, Enggar Gemilang, Firdaus Mahmud, Igol NVR, Syahrul Iman, BG Asrul SFA Premium, Davi Pikar, David Sihol Sigiru, Sahat Raka Maruli Sihombing, Abdurrahman Zain, Ayoyi Pajam 88, M Cangkul, Zaki Maulana Afriza, Akmal Rizal, M Arim HFZ, Paul Sinaga, Dilon Tania 12, Mohdasri 21, Bangkali,
Lestari, Biji Rambutan, Syarif Akbar, Muhammad Haikal, Fan 23, Muhammad Yadzka, Cil guys, aku Andika, Kiki Aja 1903, akun baru, Aminah Airah, Aril Syahril, Jerry Eka Putra, AWLGM, Derikum, Krisna Putra, Galuh Putri, Moki Channel, Kayar Rawan, Uning Uning, Fajar BTTM, Rizal Noviansyah, Aus Ni Adrian Ginting, Ardan Saputra, DK26 Channel, Teknik Yoga, Babang Dian, Mas Tri, Rika Roykatul Jana, Gede _ Abi, Rahma, Ra, Hesti Mega Wulandari, Wenda. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.